Yuk. Halo Halo teman-teman, teman-teman, selamat sore. selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama gua adalah Tanto. Gua asalnya dari Jogja, S1 Psikologi dari Universitas Islam Indonesia. Di sini ambil S2 Psikologi, terus juga mau kuliah lagi Digital Humanities nantinya di Regensburg. Terus di samping gua ada Yogi dari Bandung, dari ITB, S1-nya ambil jurusan Teknik Sipil, terus S2-nya juga ngambil jurusan Teknik Sipil wow, wow, di wow, wow. Indonesia. Terus karena pengen kuliah di Jerman, jadi lari ke Jerman. Di sini Fachhochschule Erfurt ngambil jurusan Teknik Sipil Struktur. Hmm. Sekarang alhamdulillah sudah beres dan kerja di salah satu perusahaan teknik sipil di sini. Kita ini sebenarnya bikin video-video begini itu hanya ingin sharing dengan kalian. Apa sih alasannya kita kuliah di sini? Kalau lu alasannya apa sih kuliah di sini? Kalau gue sendiri sih alasannya pertama kualitasnya gitu. Hmm. Jadi pertama kali sebelum gue berangkat ke sini, gue udah jadi kayak pengetahuan umum gitu kalau di Jerman adalah negara asalnya Bapak Psikologi Wilhelm Wundt, dan juga di negara sebelahnya Jerman itu Sigmund Freud ya, berasal dari situ juga. Ya. Nah, jadi gue pengen berangkat ke Jerman karena kualitas di bidang psikologinya itu sangat bagus sekali. Kalau gua itu dulu mikirnya gini, di Jerman itu standar kuliahnya itu cukup terkontrol dan cukup Hmm. tinggi. Jadi antara universitas satu dengan universitas lain itu punya kesamarataan standar kuliahnya atau standar universitasnya, dan rata-rata bagus. Dan selain itu juga kita punya interkoneksi antara antara kampus dengan perusahaan. Mhm. Di sini kan udah kenal ya, Jerman itu negara industri. Jadi kalau negara industri disokongnya ya dengan pendidikan. Nah, Hmm. pendidikan di sini itu sudah terkoneksi dengan industri. Jadi kita praktikum atau kita magang di perusahaan, terus kita bisa juga kerja di sana sebagai work student, Back student itu jadi working student, sebagai pekerja mahasiswa. mahasiswa. Iya. Nah, terus juga gaya pendidikannya sih kalau gua pikir. Jadi kalau di Indonesia itu gaya pendidikan kita dalam kritik mengkritik itu masih ada beberapa batasan ya, apalagi di ilmu social science. Wah, Jadi kalau di sini tuh saking open ya, jadi sistem penilaian belajarnya itu di UAS. UAS aja. Jadi Jadi dinilainya hanya ujian akhir semester, di akhir semester ya. iya, jadi Ya. nggak ada nilai absen, titip absen, nilai presentasi gitu. Jadi benar-benar orang itu entah dia mau berangkat kuliah apa enggak, yang penting dia isi kepalanya dengan ilmu-ilmu. Bisa itu Hmm. ilmu dari luar, hasil diskusi dengan teman, hasil belajar di platform-platform belajar lain atau di perpustakaan gitu, Atau juga di kelas dengan atau di profesornya. kelas dengan profesornya. Jadi di sini memang benar adalah object oriented, tidak lagi subjek oriented. Kalau subjek oriented kan penilaiannya subjektif ya. Ini Ya, student ini rajin nih, ya gue kasih nilai aja deh, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah gue lulusin aja. Nah di sini tidak bisa berpikir seperti itu, karena profesor itu hanya melihat nilai akhir kamu di ujung, egal bebas kamu itu mau kuliah ada atau enggak. ya. Tapi kalau ujian kamu harus lulus, baru saya bisa luluskan. Kita terintegrasi ya antara studi Studi. dan juga Market. market di pekerjaan nanti. Nah, itu juga chance kita untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang kualitasnya sangat bagus ya, seperti BMW atau juga Volkswagen. Volkswagen, Porsche, terus ada juga perusahaan-perusahaan energi yang lainnya. Hmm. Ya itu sangat besar di sini ya. Sangat besar, Karena di sangat sini besar. memang kiblatnya ilmu pengetahuan, Salah iptek ya. satu ya, Nah, salah satunya di dunia ya salah itu. satunya. Selain itu pilihan program studinya juga luas banget. Oh, luas, beragam. Bahkan waktu itu saya udah, waktu pertama kesini tuh Hmm? tidak pernah mendengar jurusan ini di Indonesia, dan ternyata ada di Jerman. Oh, studi apa itu di Jerman gitu kan. Gak hanya MIPA, terus Hmm. biologi, dokter, Hmm. sipil, psikologi, tapi ada juga terapan-terapannya yang Ilmu-ilmu terapan ya, ilmu betul. terapannya. Kalau yang gue tahu dari psikologi itu ada terapan dari kognitif dan media, itu ada satu jurusannya sendiri. Hmm. Terus ada juga digital humanities. Terus kira-kira apa lagi nih yang jadi menarik untuk kuliah di sini? Ya itu tadi, selain pilihan program studinya bagus dan kualitasnya, ada juga biayanya. Biayanya itu untuk kuliah kisarannya itu 3 juta per semester. 3 sampai 4 juta 3 mungkin ya, sampai 4 bisa juta per dibilang. semester. Di Indonesia udah banyak sekolah-sekolah atau universitas-universitas yang mentarif lebih dari itu per semester, bener nggak? Kalau iya, gue sempat lihat-lihat itu 12 juta ke atas. Dan di sini uniknya, kita dari 3 juta per semester itu
2 jutanya itu untuk tiket. Nah, misalnya kita satu provinsi, anggaplah Jawa Barat, kita Hmm. lagi di Jawa Barat. Gue sekolah di Bandung dan tiket ini bisa dipakai untuk transportasi umum di Jawa Barat. Iya, Bener? benar. Jadi mau ke Bekasi, Mau ke mau ke Depok, Depok, mau mau ke ke Bogor, Bogor. cukup dengan tiket ini di mana you adalah student dari Ya, ITB misalkan. ya. Jadi kita ada menghemat biaya kuliah, kita menghemat biaya transport lagi kan. Tadi biaya tadi kan ada yang 2 jutanya pakai biaya transport. Nah, Mm-mm. sejutanya kemana tuh? Sejutanya lari ke badan eksekutif mahasiswa. Jadi kan mereka bisa, misalnya kalau kita ingin mengadakan acara, mereka bisa membantu kita dengan menyediakan ruangan atau mendukung kita dengan finance, atau misalnya kita pengen seminar di mana kita lagi nggak ada duit. Kalau Hmm, seminarnya itu ada hubungannya dengan edukasi edukasi. kita, itu nanti kita bisa diganti kalau kita ada bon Dan tiketnya. tiketnya. Di BEM itu misalnya kita punya masalah nih dengan kuliah kita atau Mm-mm. dengan profesor kita, kok rasanya dia berasa aneh dengan kita misalkan, atau Mm. apakah dia treat kita berbeda atau apa, atau misalkan kuliahnya agak berbeda. Nah, kita bisa ke student rad ini, ke BEM ini untuk berdiskusi ini apakah masalahnya di saya atau di profesornya atau hanya masalah miskomunikasi. Hmm. Nah, jadi bisa diluruskan dengan BEM ini. Jadi fungsi dari BM-nya sangat jelas Sangat banget di jelas sini ya. di sini. Sudah terstruktur, sudah sistemnya terstruktur, jelas. sistemnya tuh Sudah jelas. ada Iya. blueprintnya di situ tuh, apa aja, ruang Ya. lingkupnya apa aja, dan apa aja yang tidak di ruang lingkupnya. Nah, itu kalau diterapin di Indonesia dengan individu-individu yang dimiliki Indonesia, wah, itu keren banget sih. Bisa ngerubah 180 derajat Nah, makanya dunia mungkin kehidupan pendidikan mengcombine mahasiswa. mengcombine dua dua culture pendidikan yang berbeda itu tidak salah mungkin ya. Tidak salah, cuma susah. Cuma susah. Banyak birokrasi yang harus Banyak. dilewati. Itu dia. Tapi Iya. kan you tahu sendiri, biaya di sini tuh mahal, cuy. Iya, biaya Hidup lainnya, di biaya sini hidup, mahal, biaya rumah. Jadi asuransi. asuransi, setiap kepala di sini itu harus diasuransi, bahkan anjing aja harus diasuransi. Dan asuransi itu bayarnya mahal. Ya. Jadi gimana mengcover ini? Kalau nge-cover sih buat orang-orang yang udah dapat beasiswa nggak jadi masalah ya. Nah, kalau yang bagi yang bukan beasiswa itu banyak banget pilihan di sini. Jadi opsi pertama kita bisa bekerja di bidang akademik ya, seperti Yogi pernah laluin. Ya Apa betul, tuh, Yo? gue Bisa diceritain ke ya teman-teman gue semua. dulu setahun itu kerja di daerah Rudolstadt, kota terpencil gitu kan. Cuma satu-satunya orang Indonesia di sana. Tapi itu memuaskan karena apa namanya, lingkungannya bagus dan punya pengalaman dari situ. Terus habis itu pas lagi kuliah di sini sebagai mahasiswa master juga kerja 1 tahun sebagai tadi apa, work student itu. Working student. Dan itu waktunya bisa disesuaikan. Kalau kita ada kuliah ya udah kuliah aja dulu, nanti kalau ada kosong kerja lagi. Jadi pengalamannya kehitung ke Kehitung CV, sebagai work experience. work experience. Nah, kalau di bidang akademik itu kan biasanya antriannya banyak. Kalau kepepet butuh duit, tenang aja, banyak di sini pilihannya gitu. Kalau BU doang tuh nggak harus jual motor, nggak harus ngadain apa gitu. Oh, Jadi nggak usah. jadi saking minimnya ya tenaga kerja di sini, jadi kita sangat mudah untuk mendapatkan kerja di bidang gastronomi ya, F&B, atau juga di bidang logistik gitu. Dan waktu itu sih gue ada pengalaman kerja di Redcon Logistik, service ekspedisi perusahaan elektronik terbesar di Jerman untuk ngirim-ngirim, dan di situ banyak mahasiswa yang kerja di situ juga. Seminggu itu 20 jam? 20 jam. Kenal 20 jam. 20 kali 4, jadi sebulan kita bisa 80 jam. 80 jam dengan gaji minimal ya. Berapa? Gaji minimal itu 10 euro per jam, alias 175.000 Dikali 80 jam. kali 80 jam. Ya silahkan hitung sendiri. Silakan Kita nggak ada hitung sendiri. kalkulator. Itu kalau kita kerja di Indonesia setiap hari itu harus masuk itu. Di sini tuh ada kesempatan yang sangat Benar. besar buat teman-teman. Jadi yang misalkan, aduh gua mah boro-boro ke Jerman, jadi bahasa Sunda nih, boro-boro ke Jerman, duit aja kagak ada. Iya. Jangan takut, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ada jalan. Nah di sini jalannya banyak, cuma mau apa enggak. Benar. Tuh. Ya, kan kita berada di Eropa ini kan. Dapat privilege. Kalau kita sudah mengurus visa studi di sini, kita bisa pergi ke beberapa negara Eropa yang masuk ke dalam anggota Schengen. Ya, anggota Schengen, di mana anggota Schengen itu sekitar 26 negara. Kalau gua dulu waktu di sini itu ke Italia sampai 3 kali, ke Milan. Itu karena dulu masih ada sangkut paut kerjaan di Indonesia, jadi harus ke Italia untuk ngecek kerjaan di Suka Italia. pasta nih. Oh iya, gue sering bikin pasta. Pernah ke Slovenia karena di Slovenia itu ada teman juga, kita kuliah bareng.
terus ke Polandia, ke Hmm. Amsterdam sudah, ke Belanda, terus ke Swiss sudah pernah, Austria. Ya, paling senang sih di Polandia sebenarnya. Polandia ya. Waktu kita dulu di Polandia, Kita kita pernah ke pernah Polandia. Polandia bareng-bareng, dan Iya. itu apa ya, salah satu negara yang pernah gue kunjungin di Polandia, dan gue memang suka Eropa Timur karena kulturnya itu anti mainstream lah dibanding Eropa Barat. Pertama seperti itu, kedua tidak terlalu mahal kalau kita traveling ke Oh, situ, biaya penginapan itu tidak terlalu, perjalanan dan turis juga tidak terlalu banyak ya di ya situ, betul, jadi itu tidak jadi. terlalu overcrowded, Ya, ya betul, dan betul. orangnya juga ramah ya, Lebih ramah ya, lebih ramah lebih ya, ramah. Terus ya. selain di Polandia, lu pernah kemana aja nih? Gue kalau luar Jerman tidak terlalu banyak ya, jadi Hmm. Ceko pernah juga ke Oh Praha. sama, sama. Itu indah banget sumpah kotanya, jadi Ya, itu kota terromantis dan terindah. Kalau ke sana harus bawa pasangan untung gua gitu. sama gak sama lu ya ke sana. Untung kita waktu itu belum pergi jalan-jalan ya, dan dua-duanya udah pernah ke Praha, jadi nggak usah lagi ke Gak situ. usah lagi ke situ. Kita ngomongin visa Schengen, jadi kita bisa Hmm, jalan-jalan kemana aja. bebas visa. Bebas visa, bukan cuma jalan-jalannya aja. Kita juga pengen mengenal culture-nya juga di sana, Nah, hidupnya kayak apa. Terus masalah culture itu juga bukan cuma kebudayaan tari menari atau lagu musik atau apa, luas, bukan, lebih tapi luas dari itu lebih lah luas dari itu. Mereka sih hidupnya kayak apa sih, mereka makanannya kayak apa sih gitu ya. kan, mereka pekerjaannya seperti apa. Ya, Jadi kita juga mengenal banyak hal ya, benar. mengexperience banyak hal gitu di sini tuh. Dan juga kan teman-teman kerjanya Bang Yogi atau rekan-rekan kolega Bang Yogi kebanyakan juga dari negara-negara lain kan, Betul. seperti Polandia, Wah. Prancis, atau Ya. mungkin juga Belanda, Hmm. Swiss, Hungaria, Lituania, Latvia. Latvia. Nah itu pasti kalau kita ada bahan pembicaraan lah ke mereka. Ada, Oh, gue betul, pernah betul. ke Oh Latvia ya, nih, gue pernah gue pernah. Vilnius nih. Nah, Di kayak sana gitu. ngapain aja Jadi gitu. lebih akrab nanti. Iya, betul. Jadi Ada sudah point of terkoneksi. Kayak misalkan orang bule ke contact. Indonesia ya. Iya, Terus, oh gue pernah ke Bali. Oh, gue pernah ke Bali. Gue pernah iya, ke Yogyakarta. Pasti iya. kan jadi langsung excited Akrab, orang-orang excited. itunya. Dan ini kita ngebangun Betul. excited ini juga ya. Karena hidup terlalu singkat ya kalau kita hanya di satu tempat ya. Oh Kita iya, harus sayang buka banget. pengalaman, kita harus buka point of view juga ke beberapa negara-negara lainnya Ya juga betul, kayak gitu. betul. Jadi pemikiran kita semakin terbuka, nggak hanya cuma itu aja, Iya, mumet sama kuliah iya. gitu kan, mumet sama kerjaan. Ya sekali-sekali kita butuh eh, liburan atau urlaub lah Wow, ceritanya ya, holiday. Nah, holiday. selain di luar negeri juga Jerman tentunya nggak kalah ya bidang-bidang pariwisata, Oh atau ya, itu ya. baik itu pariwisata buatan, artificial, atau juga alam gitu. Tapi walaupun di sini banyakkan alam ya wisatanya ya. Di sini kebanyakan sih alam ya, karena Hmm, orang-orang kan eh, mempunyai orang-orang sini ya, kebanyakan mempunyai respect ke alam lebih besar. Yang saya lihat, yang gua lihat, ya, punya respect yang cukup besar terhadap alam sehingga mereka merawat alamnya. ya, Banyak alam-alam yang kita bisa jelajahi, ya, namanya hiking kalau di ya, Indonesia ya, sebutannya. ya. Terus Jadi juga trek-trek sepeda tuh dipersiapkan dengan sangat dengan rapi dan peduli gitu. Jadi kita tidak terganggu oleh pengendara mobil atau hmm, motor, dan juga apa ya, dituntut untuk berolahraga ya, betul, beraktivitas di luar betul, ruangan betul. seperti itu. Ya, tadi kita udah banyak ngomongin Hmm. standar-standar, ngomongin alasan ke Jerman. Ada lagi nggak sih alasan yang lu Yang harus kuliah di Jerman? gua private ya itu karena gua suka bola. Hmm. Jadi gua sempat beberapa kali nonton langsung kayak di stadionnya Schalke gitu. Oh, FC Schalke. Walaupun gua bukan fansnya Schalke gitu. Nulfir. Iya, Schalke 04 di Gelsenkirchen. Gua pernah ke sana, pernah ke stadionnya Mönchengladbach juga gitu. Ke stadionnya Borussia Dortmund juga pernah, Hmm. Signal Iduna gitu untuk nonton. Sirkuit F1 juga kan, Hmm. kalau kita harus ke Singapura ya kalau mau nonton Oh ya. iya, Paling dekat betul. kan itu. Kalau di sini mah tinggal naik kereta aja ke Di, Hockenheim, di sini kita bisa. interkoneksi transportasi umumnya bagus ya. Ya, Jadi kemanapun, ke daerah manapun kita mau tuju itu selalu ada public transportationnya. Mau itu durasinya pendek, panjang, pasti ada. dan range-nya nggak begitu mahal ya. Range-nya nggak begitu mahal dan banyak cara ya, bisa pakai punya pemerintah kereta, Pemerintah atau punya swasta, bis ekonomi swasta ada bisa juga. ekonomi swasta, ada juga bisa pakai private, Private nebengan gitu, tebengan. share Mobil perjalanan tebengan ya. yang kita ingin sharing adalah, dan kita juga mau menunjukkan
apa sih keuntungannya kuliah di sini, Hmm. gimana sih kuliahnya di sini. Oke, jadi untuk episode ke depan kita ingin berbicara tentang persiapan ya, persiapan untuk Betul. bagi teman-teman yang mau berangkat ke sini. Tapi juga jangan terus teman-teman yang nggak mau berangkat ke sini jangan nonton vlog kita juga jangan gitu karena Karena kita nggak cuma ngomongin persiapan, tapi iya, juga ada bagian-bagian yang kita selipkan di situ, informasi kehidupan di sini, gitu terus kan. apa juga life skill yang kita dapetin di sini Betul, ya, ketepatan betul. waktu, disiplin, pola Betul. pikir gitu. Nanti buat teman-teman yang ingin mempraktekkan di Indonesia tuh bisa diadaptasi, nggak semuanya benar di sini gitu. Jadi Enggak, nanti kita bisa enggak. asimilasiin, kita Iya, cross betul, kita budaya. cross budaya. Untuk kali ini mungkin itu aja. Oke. Semoga teman-teman senang dengan video ini. Jangan lupa Klik tombol subscribe di bawah, leave a comment, leave a comment. and share the video with your friends. Oke. Yes, that's bye. Makasih See you. semuanya. Ciao. Ciao.